Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepintas ayat ini memang terlihat wajar dan tidak bermasalah. Namun jika kita mencoba menelusurinya kembali ke awal Kejadian 4 ayat 1-16, kita tidak menemukan penjelasan spesifik mengenai manusia lain kecuali Adam, Hawa, dan anak-anak mereka. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana Kain mendapatkan istri? Di sepanjang Alkitab, kita tidak menemukan penjelasan tentang hal ini. Benarkah Alkitab tidak menjelaskannya? Atau kita melewatkan petunjuknya? Benarkah Adam dan Hawa adalah orang pertama di muka bumi? Atau ada orang lain yang telah menghuni bumi sebelum mereka? Mari kita kembali ke kitab Kejadian 4 ayat 1-16, di mana kejahatan pertama manusia mulai terjadi dalam sejarah. Kejadian 4 ayat 1-12. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengenakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Sampai di sini, kita masih belum menemukan indikasi adanya manusia lain kecuali keluarga Adam. Tapi mari kita perhatikan ayat berikutnya dengan seksama. Kejadian 4 ayat 13-16. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ketiga ayat ini menyiratkan bahwa selain mereka, Adam, Hawa, dan anak mereka, ada manusia lain di belahan lain dunia yang mereka huni. Dan ini ada di bumi. Jangan lupa, rangkaian cerita ini dimulai setelah manusia dihalau dari Taman Eden. Jadi jelas ini ada di bumi. Lalu dari mana datangnya manusia lain di muka bumi? Bukankah Adam adalah manusia pertama yang diciptakan? Mari kita telusuri kembali lebih jauh dari awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lihat, ada dia dan ada mereka. Ada manusia dan ada laki-laki dan perempuan. Siapa mereka, laki-laki dan perempuan itu? 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi jelas ya, mereka, laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk-makhluk alamiah. Sebagian orang menyebut mereka bangsa peri, sebagian lagi menyebutnya bangsa jin, sebagian lainnya lagi meyakini mereka sebagai malaikat jatuh. Namun di dalam Alkitab mereka disebut anak-anak Allah. Kenapa mereka disebut anak-anak Allah? Karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu seperti apa? Apakah mereka sama seperti Allah? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya memakai rupa dari yang surgawi, penuh cahaya, keagungan, kebijaksanaan, pengetahuan, hingga kuasa mengadakan mukjizat. Memakai rupa surgawi artinya memiliki bakat alami yang bersifat surgawi. Namun, secara fisik, Alkitab mengatakan mereka sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Artinya, secara fisik, mereka sama dengan manusia. Jadi, tidak punya ciri khusus ya, seperti sayap atau tanduk. Lalu apakah manusia yang dibentuk dari debu tanah juga memiliki bakat surgawi yang sama? Tidak. Dikatakan bahwa manusia jasmania mengambil rupa dari yang alamiah. Alkitab menuliskan bahwa manusia itu, Adam dan istrinya, tidak tahu apa-apa, bahkan sekedar membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka terlahir murni dan apa adanya. Setelah mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, barulah kedua mata mereka terbuka dan mulai mengerti etika. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Lalu kitab Kejadian 3 ayat 1-24 menuliskan secara rinci bagaimana mereka tergoda memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan, dan seperti apa konsekuensinya. Dan yang paling menonjol secara intelektual, mereka mulai mengerti etika dan tahu merasa malu. Jadi mengambil rupa dari yang alamiah itu artinya hanya mengambil penampilannya saja ya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan 3 jenis manusia. Manusia alamiah, manusia jasmania, dan manusia rohania. 2 diantaranya terlihat sama, manusia alamiah dan manusia jasmania, dan keduanya tinggal berdampingan di bumi yang sama. Manusia rohania baru akan datang kemudian,
yaitu setelah manusia jasmania melewati kematian, tubuhnya akan diubah dan dibangkitkan dengan memakai rupa yang dari surgawi. Jadi dari mana Kain mendapatkan istri? Dari golongan manusia alamiah. Oh, apa buktinya Kain menikahi makhluk alamiah? Mari kita baca kitab Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Tindakan anak-anak Allah ini jelas terilhami oleh Kain. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga sesudahnya. Mohon diperhatikan ya, ada kata sesudahnya di sini. Kalau ada sesudahnya, artinya ada sebelumnya. Sebelumnya itu kapan? Sebelum anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan anak-anak perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Orang-orang raksasa ini siapa? Orang-orang raksasa ini adalah anak-anak yang terlahir dari perkawinan campur antara anak-anak manusia dengan anak-anak Allah. Nah, sebelum anak-anak Allah ini mengambil istri dari bangsa manusia, orang-orang raksasa ini juga sudah ada. Dari mana asal mereka? Tentu saja dari hasil perkawinan Kain dengan wanita dari antara anak-anak Allah. Jadi jelas ya, bukti bahwa Kain menikahi wanita dari antara anak-anak Allah adalah keberadaan para titan sebelum anak-anak Allah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan manusia yang kemudian melahirkan para titan juga. Meski tidak dijelaskan secara terperinci, ayat ini menggambarkannya dengan signifikan. Oke, sampai di sini dulu studi Gabriel kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.